Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dalam keadaan sehat pada hari ini. Ya, pada kesempatan ini ya, kita akan belajar tentang energi listrik dan energi kalor. Nah, sebelumnya Bapak minta kalian absen terlebih dahulu di Google Classroom. Ya, saya ingatkan lagi supaya absen terlebih dahulu di Google Classroom. Kemudian pada gambar ini Bapak menunjukkan dua alat. Yang pertama adalah teko listrik, yang kedua adalah dispenser. Dua alat listrik ini digunakan untuk memanaskan air, ya, memanaskan air. Jadi alat-alat ini mengkonversi ya energi listrik menjadi energi kalor berupa air yang dipanaskan. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menentukan salah satu besaran pada energi listrik dan energi kalor. Jadi kalian nanti diminta untuk menentukan salah satu besaran pada energi listrik ataupun pada energi kalor. Kemudian teorinya, Bapak terangkan dulu, energi listrik yang kita gunakan menggunakan rumus W sama dengan P kali T, sedangkan energi kalor yang kita gunakan rumus yang kita pelajari adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Sehingga energi listrik diubah menjadi energi kalor W sama dengan Q, sehingga rumusnya P kali T sama dengan MC kali delta T. P itu adalah daya listrik, satuannya watt. T itu adalah waktu, satuannya detik atau sekon. M satuannya massa, satuannya kilogram, ya. M itu massa, satuannya kilogram. C kalau jenis, ya. Kalau jenis zat cair, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah kenaikan suhu atau perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Kenaikan suhu atau perubahan suhu ini adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Untuk lebih jelas dalam aplikasi penggunaan rumus ini, ya, kita bahas contoh soal. Yang pertama, ya, kita dulu. Contoh yang pertama, ya, sebuah teko listrik memanaskan 600 gram air dari suhu 25 derajat Celcius hingga mendidih selama 15 menit. Kalau jenis air 4.200 joule per kilogram derajat Celcius, berapa daya listrik pada teko tersebut? Nah, yang pertama kita diketahui dulu, ya, diketahui dulu. Yang pertama masanya air 600 gram. Kita ubah ke kilo, 600 dibagi 1000 kilogram. Jadi kita tulis ini coret 2, kita tulis 6/10 kilogram. Biarkan dalam pecahan saja. Kemudian dari suhu 25 derajat Celcius hingga mendidih. Hati-hati mendidih. Air mendidih itu adalah 100 derajat Celcius. Ingat-ingat ya, air mendidih itu 100 derajat Celcius. Jadi kenaikan suhu atau perubahan suhunya, delta T-nya adalah 100 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius. Yaitu dapatnya 75 derajat Celcius. Selama 15 menit, waktunya 15 menit, kita ubah ke detik. Ya. Jadi 15 kali 60 detik. Biarkan kayak gini saja, nggak apa-apa. Jadi ubah ke detik 15 kali 60. Boleh dikali atau biarkan seperti ini. Kemudian kalau jenis airnya adalah 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, pertanyaannya berapa dayanya? Ditanya berapa daya listriknya P. Ya, saya jawab di sini. Jawab. Rumusnya tadi
P kali T sama dengan M kali C kali delta T. Ya. P-nya ditanyakan, waktunya 15 menit, berarti 15 kali 60. Ya. Masanya 6/10. Kalau jenisnya 4.200, delta T-nya adalah 75. Ya, biar mudah mengerjakannya, kita coret yang bisa dicoret. Ya. Nah, kita coret aja ini. Ya, nolnya ini coret dengan ini. Kemudian nolnya ini ruas kiri dengan ruas kanan boleh dicoret. Nah, 6 dicoret dengan 42 dapatnya adalah 7. Ya, 15 coret dengan 75 dapatnya 5. Sehingga dayanya itu tinggal angkanya yang tersisa adalah 6 kali 7 kali 5. Sehingga dayanya adalah 6 kali 7 kali 5 adalah 210 watt. Nah, ini jawaban nomor 1. Contoh nomor 1, 210 watt. Habis itu kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita telaah soalnya. Sebuah pemanas air memiliki daya 280 watt. Berarti patut diketahui dulu. Ya, dayanya 280 watt. Memanaskan air dari suhu 20 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Jadi kenaikan suhunya atau delta T-nya adalah 70 dikurangi 20. Jadi delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Selama 10 menit. Ya, T-nya 10 menit. Kita ubah ke detik. 10 menit itu berapa detik? 600 detik. Ya. Kemudian berapa massa air yang dipanaskan? Jika kalau jenisnya 4.200, C-nya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, yang ditanya adalah berapa massa, massanya berapa? Ya, kita jawab. Ya, kita jawab rumus dari energi listrik dikonversi ke energi kalor. P kali T sama dengan M kali C kali delta T. Ya. P-nya 280 kali waktunya adalah 600. Ya. Masanya tidak diketahui, kita cari. Kali C-nya 4.200, delta T-nya adalah 50. Nah, mana yang bisa coret, kita coret saja. Nolnya ini kita coret dengan ini. Nolnya lagi, dicoret lagi. Ya, nolnya lagi, dicoret lagi. Nah, kita tulis saja angkanya 28 kali 6 sama dengan M kali 42 kali 5. Mana yang bisa dicoret lagi? 42 coret dengan 6, di sini dapat 7. 7 dicoret dengan 28 dapatnya 4. Sehingga diperoleh 4 sama dengan massa dikali 5. Sehingga massanya adalah 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 adalah 0,8 kilogram. Ya. Kalau dalam kilogram dapatnya 0,8. Kalau mau diubah ke gram, 0,8 kilogram itu 800 gram. Jadi boleh dalam kilo, boleh dalam gram. Sudah jelas semuanya, Bapak yakin kalian sudah paham, sudah dikasih contoh 2 ini. Nah, berikutnya Bapak kasih contoh yang terakhir, biar kalian lebih paham lagi, lebih menguasai materi ini. Contoh yang terakhir.
Nah, kita telaah dulu soalnya satu persatu. Sebuah teko listrik memiliki daya, berarti diketahui ya, dayanya 490 watt. Memanaskan 2 kilogram air, masanya 2 kilogram. Selama 20 menit. 20 menit. 20 menit berapa detik? 20 menit 1200 detik. Kemudian hingga mendidih. Hingga mendidih ya, kalimatnya jelasin mendidih berarti suhu akhir ya mendidih itu 100 derajat Celcius. Mendidih itu 100 derajat Celcius. Ya, suhu akhirnya 100 derajat Celcius. Berapa suhu mula-mula air tersebut jika kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius? Ini maksudnya kalor jenis air ya. Berapa suhu akhir, suhu mula-mula, berarti kalau jenisnya kita tulis dulu, kalau jenisnya adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapa suhu mula-mula? Berarti yang ditanya suhu awalnya. Suhu awalnya itu berapa? Ini dipanaskan sampai mendidih 100 derajat Celcius. Berapa suhu awalnya? Nah, kita jawab seperti kayak tadi ya. Rumusnya P kali T. Kita jawab rumusnya ini. Ya. P kali T. Ya. Coba kita lihat sebelumnya dulu. Jawab P kali T sama dengan M kali C kali delta T. Ya. P-nya 490, waktunya 1200, masanya 2 kg. Jadi kalau udah 2 kilo ya sudah, nggak perlu diubah lagi. C-nya 4.200 kali delta T. Kita cari delta T-nya dulu. Kita coret nolnya. 0 ini coret dengan di luas kanan. Ini coret dengan ini. Kemudian ini 2 coret dengan 12 dapat 6. Nah, kita tulis lagi 490 kali 6 sama dengan 42 kali delta T. Ya, coba. Ini 6 coret dengan 42, dapat 7. 7 coret dengan 490, dapatnya 70. Sehingga delta T-nya dapat 70 derajat Celcius. Nah, delta T ini adalah kenaikan suhu. Suhu akhir kurangi suhu awal. Kita tulis delta T adalah suhu akhir kurangi suhu awal. Sama dengan 70 derajat Celcius. Suhu akhirnya adalah 100. Suhu awalnya nggak tahu. Kita misalkan X sama dengan 70. Ini pindah ruas, ini pindah ke kiri, X-nya pindah ruas ke kanan. Sehingga 100 dikurangi 70 sama dengan X. Sehingga X-nya dapat 30 derajat Celcius. Jadi suhu mula-mula air tersebut adalah 30 derajat Celcius. Ya, sudah paham semuanya? Bapak yakin kalian paham semua dari 3 contoh ini. Ya, inilah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari penggunaan energi listrik diubah menjadi energi kalor dengan cara memanaskan air.
Ya, demikian materi hari ini. Kemudian ada latihan soal, silahkan kerjakan ya untuk memperdalam materi ini biar kalian lebih menguasai, lebih paham materi ini. Bapak akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.